eh, sekarang udah banyak negara yang menerapkan restriction ya sama orang buat orang warga China yang mau masuk negara mereka karena emang di sana lagi tinggi COVID-nya gitu loh. Um, Sekitar 1 juta kasus sehari di sana gitu. Um, Diperkirakan puncaknya akan sampai di tahun baru Imlek ini tanggal 22 Januari. Bisa double malah katanya bisa sampai 2 juta kasus harian. Ini takut lucunya lagi ya, ironisnya, kalau sampai membuat siklus COVID itu kembali berulang seperti tahun 2020, dimulainya kan pas waktu tahun baru Imlek juga, ya kan? Ketika warga negara China akhirnya bisa berkumpul kembali sama keluarganya karena tahun ini lockdown dibuka gitu, pasti mereka langsung pulang kampung kan. Nah, begitu selesai liburan tahun baruan di sana harus balik lagi gitu ke tempat kerja mereka. Apakah itu sambil membawa virus juga ke seluruh penjuru dunia gitu. Nah, kan itu lucu lagi kalau ya COVID-nya kembali berulang siklusnya. Tapi kayaknya kalau tahun ini, bukan tahun ini, sekarang maksudnya eh, apa penduduk dunia tuh kayaknya udah lebih ready ya. Kita kan tubuhnya udah mulai terlatih nih selama 2-3 tahun ini. Terus udah terima vaksin berkali-kali and then booster juga gitu. Jadi hopefully bisa lebih ready, lebih kuat menghadap kalau tidak ada varian yang ganas. Nah, itu syaratnya. Jangan ada varian baru yang ganas lagi. So, ya, I think masih kayak gitu-gitu aja ininya sentimennya yang kita pantau. Mungkin Mbak Andini ada ide lain apa yang harus kita pantau? Kalau apa yang harus kita pantau sih yang penting pantau saham secara berkala aja ya karena kita memang apalagi yang menanti-nanti Januari efek nih yang Mm-mm. kemarin window dressing kena PHP gitu kan sekarang lagi menanti-nanti Januari efek mudah-mudahan kalau Januari efek ini kita lebih ya optimis untuk Januari efek mudah-mudahan bisa terjadi karena kalau kita lihat dari data historis yang di bulan Desember itu ada kemungkinan untuk Januari efek. Oke, menarik nih untuk sentimen dan juga pergerakan dari IHSG. Makanya kalau seandainya dari sisi teknikal, kita juga harus mencermati tadi di level supportnya itu di 6.600 ya Bu, dan juga untuk level 6.800 atau level resistance itu menjadi salah satu level yang bisa dibilang untuk optimis nih Ya, untuk 1 minggu kritikal. ke depan. Oke, thank you. Dan tadi teman-teman, kalau teman-teman juga tadi menyimak dengan sesama, tadi ada sedikit update yang menarik nih dari Bu Liza dan juga Kak Andini terkait dengan bagaimana sih cara kita menyikapi dan juga cara kita mengetahui kira-kira sentimen apa yang nantinya akan berpengaruh terhadap pasar. Nah, mungkin kalau seandainya aku tanya dari sisi aku seorang investor nih, untuk Kak Andini dulu deh. Gimana sih Kak caranya kita untuk menjadi investor yang lebih cermat dalam menyikapi keadaan 2023 yang bisa dibilang ini nggak terlalu muluk-muluk banget diekspektasikan pada tahun 2023 ini. Ada beberapa faktor resiko yang nantinya mungkin akan terjadi lagi di tahun 2023 seperti kenaikan kasus COVID, di mana China juga sudah sedikit sedikit merampingkan atau bahkan sedikit melakukan pelonggaran terhadap lockdownnya. Terus di satu sisi juga ada beberapa sentimen dari kebijakan moneter bank sentral yang kurang friendly dan lain sebagainya, Kak. Bagaimana cara kita sebagai seorang investor menyikapi itu semua, kita? Apakah kita harus sedia cash banyak-banyaknya untuk beli saham di harga bawah atau bagaimana? Silakan, Kak. Oke, Menurut saya sih cara Oke, Mbak Andini dulu. boleh. Kalau yang harus disiapkan salah satunya sih memang ya waktu kenapa waktu buat belajar tentunya. Terus kemudian juga apa yang harus disiapkan jangan panik, jangan ikut-ikutan kemakan influencer ngomong wah resesi 2023 pada takut semua invest saham. Kemakan orang ngomong kayak wah ada potensi Januari efek pada berbondong-bondong beli saham ya. Jangan terlalu kemakan apa yang ada di sosial media lah. Kalau bisa juga do your own research juga ya. Kalau bisa
kita kembalikan ke diri kita masing-masing, kita sesuaikan dengan profil risiko kita. Balik lagi ya, basicnya investasi memang harus sesuai sama profil risiko masing-masing. Jangan sampai nih gara-gara omongan ini itu kita tuh jadi kayak labil gitu loh. Kadang yang biasanya dari trader mendadak investor, yang investor mendadak trader. Ya jangan labil, sesuaikan sama profil risiko masing-masing. Dan jangan tergoda, balik lagi nih, banyak yang tergoda untuk investasi cepet-cepet, ya pengennya cepet kaya gitu kan. Kalau di tengah ekonomi yang lagi sulit, nanti takutnya ya sih turun lagi. Ini kesempatan lagi nih buat kita. Tiba-tiba berbondong-bondong pengen jadi kaya, semua uangnya langsung dibeliin saham, satu saham all in. Jangan gitu ya. Biasakan metode average down lah, terus juga metode masuk secara berkala. Jangan sampai punya uang 1 juta dibeliin saham A semua tanpa pikir panjang atau riset terlebih dahulu. Mungkin itu sih. Ada tambahan lagi nih dari Mbak analis, biasanya lebih ini lagi nih kalau dari perusahaan sekuritas. Silakan Ibu Iza. Aku baca ada yang komen. Jadi ini view-nya antara yang optimis dan pesimis ya, sama-sama kuat. Nggak gitu juga. Oke, kita nggak mau bikin viewers jadi ragu-ragu. Maksudnya gini, kan tadi ditanya apa aja yang mesti diperhatiin di tahun ini gitu kan. Nah terus gimana cara kita nyikapin tahun 2003 yang katanya udah banyak headline-nya gelap lah, resesi lah, apalah. Nah itu terus setuju banget sama apa kata Ibu Andini, jangan asal denger headline-nya aja gitu loh. Do your own homework, ya kan? Coba dari sejak tahun lalu, sejak Pak Jokowi itu ngomong, ya emang sih dia sebagai presiden dia harus ngasih tahu ya Bu ya, udah harus ngasih ini dong, ngasih bayangan tahun depan tuh bakalan sulit. Apalagi buat negara maju yang sekarang memang inflasinya lagi tinggi dan tren suku bunga mereka juga gitu. Kalau tetangga, ibaratnya tuh kalau tetangga lagi kebakaran, masa sih kita tenang-tenang aja, kan otomatis kita juga bisa kena kesamber dikit-dikit ya kan? Nah dalam artian apa? Kita yang selama ini berhasil survive dari angka trade balance atau ekspor kita yang tinggi. Nah kalau tahun ini tuh negara maju tersebut atau negara belajar kita nggak bisa untuk belanja setinggi kemarin karena mereka harus prioritize, mereka punya government spending dong, ya nggak? Akibatnya mungkin itu demand dari sono tuh turun. Nah ujung-ujungnya berimbas ke penerimaan negara kita yang mulai turun juga, ya kan? Tapi kalau teman-teman tuh kita bongkar unsurnya GDP. Unsurnya GDP itu ada, kita breakdown maksudnya. Ada ekspor impor, nah kemudian juga ada consumer spending and government spending ya. Kalau ekspor impor kayaknya seret nih tahun ini ya. Jadi kita olah yang dua ini, consumer spending sama government spending. Nah kebetulan tadi juga udah dibahas kayaknya, jangan lupa bahwa tahun ini adalah tahun kampanye pemilu. Nah historically tahun kampanye pemilu itu banyak duit beredar, ya nggak? Nah kemudian apalagi calon-calon presidennya itu nanti orang baru semua, nggak ada incumbent gitu. Jadi wajar, itu udah biasa kalau misalkan nanti akan banyak bansos beredar gitu ya. Nah kemudian juga bagi-bagi daily staples gitu. Nah contohnya kayak barang-barang kebutuhan sehari-hari, terus kemudian juga telur. Nah itu berarti udah jadi pikiran tuh buat kita bahwa tahun ini mungkin kita masih bisa strive, kita masih bisa jaga pertumbuhan ekonomi kita tuh di 5%. Itu yang bilang tuh bukannya Indonesia doang loh, tapi ada juga lembaga-lembaga keuangan internasional macam IMF, World Bank, Goldman Sachs meramalkan bahwa tahun 2023 itu kayaknya lebih favorable untuk emerging market kayak Indonesia gitu. Dan mereka juga udah keluar angkanya, persentasenya kalau GDP kita bisa lebih tinggi daripada US and UK gitu, and China tadinya sebelum buka border. Nah tapi ini setelah China buka border, makanya aku bilang China is a game changer gitu. Mereka mulai lari lagi. Nah mungkin mereka mau keep up gitu ya. Apalagi keluarnya pas akhir tahun kemarin. Nah, jadi intinya adalah bukan optimis, bukan pesimis, tapi
kita do our own homework dulu. Kalau misalkan di sektor mining, tadinya tahun ini saya pikir udah redup ya, gitu. Tapi setelah China buka border, wah baru lagi akan ada new demand lagi dari China, gitu kan, pertambahan lagi. Terus, oke, kalau misalnya pasar komoditas kita turun, nah kita akan memantau consumer sector. Nah, karena itu tadi apa? Musim kampanye pemilu itu tadi. Jadi masih banyak halo, suara saya masih kedengeran? Oke. Jadi masih banyak peluang yang masih bisa kita gali. Ya, asal itu tadi kita tetap up to date ya Bu ya, itu juga penting. Jangan cuma lihat headline-nya doang, tapi do your own homework, tetap up to date, cari ini sendiri kalau bisa cari data sendiri. Oke. Kalau nggak bisa ya tanya sama research department sekuritasnya atau sama NH Korindo juga boleh. I think kita akan bisa oke aja kok melewati tahun ini. Benar. Mantap banget nih jawaban dari kedua narasumber kita untuk kasih tips and tricks terkait dengan menyikapi pasar di tahun 2023 itu kayak gimana. Intinya berarti adalah lakukan riset terlebih dahulu. Seminimal mungkin kita harus tahu juga nih karakteristik diri kita itu seperti apa sih, biar kita nggak terjebak FOMO intinya. Nah, ngomong-ngomong masalah FOMO nih, pasti kan biasanya kan orang pada saat dia mengalami FOMO karena mereka nggak mengetahui dirinya sendiri atau bahkan mereka nggak tahu gimana caranya menyikapi money management. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan money management nih, yang mungkin bisa disampaikan atau bahkan dijawab oleh Kak Andini atau bahkan Bu Liza. Gimana sih cara kita melakukan money management yang baik untuk investasi di tahun 2023? Mbak Andini dulu mungkin. Oke, boleh. Untuk money management sendiri sih menurut saya sih ya tentukan ya kembali lagi tentukan profil risiko. Kemudian kalau money management tentunya kita si A, si B, si C bakal berbeda-beda nih. Tentukan juga kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian juga jangan lupa dana darurat, jangan lupa juga hal-hal lainnya sebelum investasi. Jangan kita masih ada hutang yang harus dibayar, terus juga dana darurat belum tercover dan sebagainya. Ya dana darurat bisa sih kita dana daruratnya itu kita gunakan ke investasi itu is okay gitu. Cuman ya kalau bisa yang kewajibannya juga harus tercover gitu. Jangan ibaratnya ya investasi pakai dana utang ditambah lagi deh utangnya gitu yang banyak. Jadi money manajemennya sesuaikan. Dan jangan lupa sisihkan daripada sisahkan gitu ya. Kalau sisah kadang nggak ada sisa nih. Yang cewek-cewek tiba-tiba scroll TikTok udah check out aja gitu kan. Dan cowok-cowok juga gitu. Nah jadi sisihkan ya sisahkan ya kembali lagi ke basicnya seperti itu sih kalau dari kita. Mungkin bisa ada tambahan dari NH Korindo? Oke, money management dari saya mungkin ada hubungannya sama trading execution ya. Nah, jadi seperti di saat sekarang ini nih, kita merasa IHSG hopefully sudah ada di dalam support. Nah, cara belanjanya strateginya juga buy on weakness. Nah, kalau masih buy on weakness atau spekulatif buy, itu jangan langsung full power belinya gitu ya, karena kita masih dalam rangka test the water kan. Jadi dikit dulu, maksimal kalau baru mau coba positioning di saat-saat sekarang ini paling banyak 30% dulu ya. Nanti kalau misalkan udah lewat resistennya baru kita average up. Jadi strategi beli bertahap itu masih saya rasa masih paling wise saat ini gitu. Nah, kemudian kalau tadi Ibu Andini bilang mengenai ada kalau bisa segera lunasin utang-utang yang ada gitu ya. Tadi aku lihat ada pertanyaan mengenai sektor properti juga tuh. Takutnya sektor properti boncos karena kenaikan suku bunga gitu. Nah, itu kalau yang masih ada tagihan cicilan rumah gitu ya, nggak usah terlalu takut juga karena kan kalau perjanjian KPA, KPR itu tahun-tahun awalnya kan itu suku bunganya masih flat ya. Nah, kemudian baru
ya pokoknya untuk selama periode awal tertentu itu suku bunganya masih flat, and then baru gitu ngikutin floating rate gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba berubah juga naik gitu. Dan itu bisa I think mungkin bisa dinegosiasikan sama bank terkait gitu, karena mereka juga nggak mau jadi bikin ada NPL jadi banyak gitu ya kan. Dan waktu pelaksanaannya tuh kayaknya dari penetapan suku bunga acuan sampai ke lending rate, penyesuaian lending rate atau deposit rate itu kayaknya ada jeda waktu sekitar 2-3 bulan lah gitu. Nah, jadi nggak langsung serta merta gitu ya. Ya aku rasa kayak gitu aja money managementnya. Kita di mana headline-nya tahun ini tuh katanya tahun yang agak sulit, so ya mungkin kita juga jangan terlalu bullish di market gitu ya, walau optimisme itu jangan sampai hilang gitu. Cuman gimana pinter-pinternya kita milih sektor yang masih bisa hidup gitu aja sih. Oke. Thank you Bu Liza saat ini untuk jawaban yang diberikan sangat reaktif terkait dengan money management. Nah, ngomong-ngomong money management juga, mungkin ada nih saham-saham rekomendasi dari Bu Liza untuk tahun 2023 atau enggak minimal mungkin untuk 1 minggu ke depan Ibu, yang sekiranya Ibu bisa kasih rekomendasi untuk viewers kami dan juga untuk sobat investor semuanya. Kira-kira apa sih Bu? Oke, kalau biasanya udah naik lumayan. Jagoan saya sih masih blue chips ya kalau untuk minggu-minggu ini gitu, karena butuh banget bantuannya buat rebound ya kan, buat reboundnya IHSG alias yang tipenya index mover lah gitu. Tapi masih sebatas LQ45 lah. Nah, jadi kayak big banks gitu juga aku perhatiin pergerakannya. BCA udah lumayan oke, rebound dari sekitar harga 8.100. Coba lihat itu peers-nya macam BRI, Mandiri sama BBNI. Nah, itu kayaknya masih jadi senjata cadangan. Oke, senjata cadangan. Kalau Telkom aku nggak gitu prefer dulu, karena Telkom menurutku sampai 3.900 oke lah, 3.900-an sampai 3.950 oke, lumayan untuk kebantu market gitu ya. Dan hari ini kita tadi dibantu gudang garam. Terus gimana ke sektor consumer? Nah, consumer macam Unilever masih bisa naik nggak ya? Karena so far dia udah 2 bulan nih flat aja. Kalau Unilevernya bisa lewat angka 4870 atau 4900, nih boleh kita average up. Targetnya dia mau nutup gap di sekitar 5000 dan hopefully juga di 5275, 5300 gitu ya. Batubara gimana batubara? ITMG coba kita lihat. ITMG itu sebenarnya aku masih nawar lagi. Kalau bisa dapat di sekitar 32.000, 31.500, nah boleh tuh kita ngambil tuh ya. Tapi kalau untuk jangka waktu dekat apa bisa stabil lewat ke atas 37.000 lagi, itu masih jadi pertanyaan. Tapi kalau sekitar 32.000, 31.500 bolehlah kita ambil. Terus apa lagi ya? Teknologi, apakah Goto dan Buka? Nah itu aku kurang suka teknologi Goto dan Buka. Jadi apalagi tren suku bunga tinggi ini masih jadi ganjelan buat growth stock macam teknologi itu. Aku sih nggak pilih dulu deh, walaupun mereka index mover ya. View-nya lagi kurang favorable. Kayaknya itu bisa dipilih. Oh ya, sama ini mungkin ya. Nanti media tuh mulai menarik tuh, seperti MNCN, SCMA itu boleh dipantau juga. MNCN-nya sekarang masih jebot lagi ya. MNCN, SCMA, MTEK gitu ya, walaupun sekarang lagi masih di bawah, tapi coba ya siap antisipasi technical rebound. Ya, itu mungkin itu dulu Rifki. Oke, terima kasih banyak Bu untuk bocoran atau videonya nih.
Saya nyatet banyak banget nih untuk lihat Instagram hari ini, terutama yang jadi salah satu konklusi paling menarik tadi. Paling terakhir bu rekomendasi saham. Hmm. Karena bisa untuk menjadi acuan saya untuk masuk saham di portofolio saya apa gitu yang sekiranya nanti akan menjadi potensial ke depan. Oke, Mas, hampir 1 jam juga teman-teman kita join di live Instagram pada sore ini. Mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab oleh narasumber di sesi live Instagram sore ini, bisa langsung aja nih DM ke Instagram masing-masing narasumber, bisa ke IGX Bengkulu atau bahkan ke NH Koribo terkait dengan rekomendasi saham dan bahkan kegiatan jadwal edukasi ya Kak dan juga Bu Liza. Nah, mungkin aku sebelum menutup sesi live Instagram sore ini, ada kalanya pengen dengar closing statement nih dari narasumber-narasumber yang hebat ini. Dari Bu Liza dulu deh, closing statement-nya apa sih Bu untuk tahun 2023 ini? Atau bahkan ujangan untuk para viewers dan investor. tahun 2023 ini saya mau mengutip perkataannya Khatib Basri ya, dia bilang jadi dia dulu dibilangin bahwa menabung itu pangkal kaya, sekarang dia bilang salah, itu tidak tepat gitu. Jadi jangan kebanyakan pegang cash, justru kita harus belanja. Nah, berarti cocok kan pandangan dia sama saya gitu loh, bahwa tahun ini mungkin yang akan dicoba digenjot adalah consumer spending. Tahun ini belanja, dia bilang. Dengan belanja kita akan bisa hidup, artinya duit bisa muter gitu kan. Dan kebetulan pas juga sama tema tahunnya itu yang kampanye pemilu ya, so hopefully kita mulai ya transisi pelan-pelan sambil apalagi PPKM udah juga dibuka ya. Itu semua faktor-faktor itu tuh rame-rame mendukung suatu teori gitu, bahwa memang consumer yang mungkin akan dijagokan tahun ini. PPKM udah selesai, PSBB, terus ada kenaikan upah juga UMP tahun ini. Nah, itu ujung-ujungnya untuk menjaga daya beli masyarakat. So, jadi mengutip tadi quote-nya Khatib Basri, tahun ini kita harus belanja, termasuk juga belanja saham. Jadi semoga-moga frekuensi tradingnya tetap kenceng ya Bu Andini, kita harapin dari investor Indonesia, karena ya penting juga untuk kita bisa ada consumer. Oke, thank you. Oke, kalau boleh sedikit summary, jangan klik-klik keluarin duit buat belanja karena itu menjadi salah satu kunci dari pergerakan indikator ekonomi yang sehat. Iya, betul. Indikator ekonomi. Apalagi belanjanya belanja saham. Sahamnya itu adalah saham konsumer yang dijagokan oleh Bu Liza.